Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniatul Wardati Irhami. Saya dari kelas 12 STB SMA Nazhatut Tulab. Di sini saya akan menjelaskan soal biologi bab genetika dan mutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Tujuan mutasi sendiri yaitu untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu. Sehingga ketika perubahan muncul ada dua kemungkinan yang dapat timbul, yaitu sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat yang asli. Sehingga karakter asli kemungkinan hilang dari peredaran. Kemungkinan lainnya adalah sifat yang bermutasi tidak cocok terhadap lingkungan yang baru, sehingga individu atau populasi suatu spesies yang memilikinya akan susut atau punah. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa cocok atau tidaknya bagi individu yang bermutasi tergantung pada daerah di mana individu atau populasi tersebut tinggal. Mutasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mutasi besar dan mutasi kecil. Mutasi kecil hanya menimbulkan perubahan kecil yang kadang tidak jelas pada fenotip atau dengan kata lain, terdapat variasi di mana individu yang bermutasi hanya sedikit berbeda dari tetuanya. Sebaliknya, mutasi besar menimbulkan perubahan yang jelas pada fenotip dan menyebabkan fenotip keturunannya mengarah ke abnormal. Mutasi besar merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat terwariskan atau heritable. Pelajari mengenai mutasi pada buku kuantifikasi dan filogenetika mutasi DNA. Nah, dari mutasi itu sendiri ada beberapa jenis mutasi dan beserta penjelasannya. Maka untuk itu kita simak video ini. Mutasi dan jenis-jenisnya. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, mutasi merupakan suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Dalam evolusi, mutasi menyebabkan adanya variasi gen pada makhluk hidup. Adanya variasi-variasi genetik ini membuat bentuk makhluk hidup tidak tetap dari waktu ke waktu. Variasi yang ditimbulkan oleh mutasi ada dua macam. Pertama, variasi genetis, merupakan variasi yang disebabkan oleh perubahan materi genetis. Sifat ini akan diwariskan kepada keturunannya. Kedua, variasi lingkungan, yaitu variasi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Sifat ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Mutasi yang terjadi pada individu atau organisme memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya perubahan materi genetik pada individu tersebut, perubahan yang terjadi bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki, dan apabila mutasi terjadi pada kromosom seks, maka perubahan yang ditimbulkan akan diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mutasi berdasarkan materi genetiknya, berdasarkan jenis sel yang mengalami mutasi, berdasarkan sifat genetiknya, arah mutasinya, dan penyebab kejadiannya. Semua jenis mutasi ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, jenis-jenis mutasi berdasarkan materi genetiknya. Berdasarkan materi genetik yang mengalami mutasi, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik merupakan mutasi yang terjadi pada susunan dan struktur basa nukleotida dalam molekul DNA. Pengaruh dari mutasi ini bisa terlihat ataupun tidak. Mutasi gen dapat dibagi lagi berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotidanya, yaitu delesi dan insersi basa nitrogen, dan substitusi atau penggantian basa nitrogen. Poin
mutation atau mutasi titik adalah mutasi atau perubahan pada satu basa DNA. Seperti pada contoh berikut, pada original sequence atau sekuen normal yang tidak mengalami mutasi, tampak basa nukleotida pada urutan kelima adalah T atau timin. Sedangkan basa sekuen yang lain yang mengalami mutasi titik, basa nukleotida kelima berubah menjadi C atau sitosin. Perubahan tersebut adalah salah satu contoh mutasi titik. Point mutation atau mutasi titik diklasifikasikan menjadi 4 kelompok berdasarkan efeknya terhadap asam amino atau protein yang terbentuk, yaitu silent mutation, nonsense mutation, missense mutation, dan frame shift. Pada silent mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi tidak mengubah asam amino yang diproduksi. Misalnya seperti ini. Pada sekuen normal, urutan DNA terdiri dari TTC yang kemudian akan tertranskripsi menjadi mRNA dengan urutan AAG yang mengkode asam amino lisin. Namun terjadi mutasi silent, di mana sekuen DNA ketiga yang sebelumnya adalah C berubah menjadi T sehingga menghasilkan sekuen mutasi TTT yang ditranskripsikan menjadi AAA. Kodon AAA mengkode asam amino yang sama dengan AAG, yaitu lisin. Pada silent mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi tidak mengubah asam amino yang diproduksi. Pada nonsense mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi menyebabkan terbentuknya kodon stop. Sekuen normal dari TTC termutasi pada sekuen pertama menjadi ATC yang kemudian tertranskripsi menjadi UAG, di mana kodon UAG merupakan kodon stop sebagai sinyal berhentinya proses translasi. Pada missense mutation, perubahan basa nukleotida yang terjadi menyebabkan perubahan asam amino yang diproduksi. Sekuen normal dari TTC termutasi pada urutan kedua menjadi TCC yang tertranskripsi menjadi AGG. Kodon AGG mengkode asam amino arginin. Dibandingkan dengan silent mutation yang tidak mengubah asam amino, missense mutation mengubah menjadi asam amino yang berbeda. Pada frame shift, mutasi menggeser susunan basa sehingga mengubah reading frame pada gen. Mutasi frame shift terdiri dari mutasi substitusi, mutasi delesi, dan mutasi insersi. Pada mutasi substitusi, terjadi penggantian basa nukleotida. Pada sekuen normal, basa nukleotida pada urutan kelima adalah T. Sedangkan pada sekuen yang mengalami mutasi substitusi, basa nukleotida berubah menjadi C. Basa pada urutan ke-6 hingga 11 tidak berubah dan tetap pada urutan yang sama pada kedua sekuen. Pada mutasi insersi, terjadi penambahan basa nukleotida baru. Dibandingkan dengan sekuen normal, sekuen yang mengalami mutasi insersi menerima penambahan satu basa C pada urutan kelima. Sehingga basa yang pada urutan kelima hingga 11 pada sekuen normal berubah menjadi basa ke-6 hingga 12 pada sekuen termutasi insersi. Pada delesi, berbanding terbalik dengan insersi, terjadi penghapusan basa nukleotida. Dibandingkan dengan sekuen normal, basa kelima yaitu T mengalami delesi sehingga terhapus dari sekuen. Sekuen pada urutan ke-6 hingga 11 pada sekuen normal berubah menjadi basa kelima hingga 10 pada sekuen termutasi delesi. Baik substitusi, insersi, atau delesi yang terjadi pada mutasi frame shift akan menggeser atau mengubah susunan basa dan reading frame. Pada sekuen normal, masing-masing kodon
kode asam amino glisin, leusin, glisin. Pada sekuen termutasi substitusi, di mana terjadi perubahan basa nukleotida, menyebabkan perubahan asam amino menjadi glisin, prolin, glisin. Pada sekuen termutasi insersi, di mana terjadi penambahan basa nukleotida, menyebabkan perubahan asam amino menjadi glisin, prolin, alanin. Sedangkan pada sekuen termutasi delesi, di mana terjadi penghapusan basa nukleotida, menyebabkan perubahan asam amino menjadi glisin, arginin, arginin. Nah, soal pertama yaitu soal SIMAK UI. Soalnya adalah sepasang suami istri bertengkar memasalahkan salah seorang anaknya yang bergolongan darah O. Sedangkan suami istri tersebut masing-masing bergolongan darah A dan B. Penjelasan yang tepat berdasarkan pernyataan di atas adalah A. Si istri A homozigotik dan suami B heterozigotik. B. Istri B heterozigotik dan suami B heterozigotik. C. Istri B heterozigotik dan suami B homozigotik. D. Istri A homozigotik dan suami B homozigotik. E. Istri A heterozigotik dan suami B heterozigotik. Pembahasannya adalah genotip untuk golongan darah A, yaitu IA-IA atau homozigotik, atau IA-IO heterozigot. Genotip untuk golongan darah B, IB-IB atau homozigot, atau IB-IO heterozigot. Genotip untuk golongan darah O, IO-IO. Dengan demikian, perkawinan antara suami istri yang bergolongan darah A heterozigot dan B heterozigot dapat mempunyai anak yang bergolongan darah AB, A, B, atau O. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah E, yaitu istri A heterozigotik dan suami B heterozigotik. Untuk soal kedua, yaitu soal dari SIMAK UI, soalnya seperti berikut. Perhatikan pada gambar yang ada di samping. Pada gambar tersebut, yang merupakan karakteristik kariotip dengan kelainan kromosom adalah 1. Bentuk kepala yang relatif kecil dari normal dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Yang kedua, organ seksual yang abnormal atau tidak berkembang. Wajah menyerupai anak kecil dan dada berukuran kecil. Yang ketiga, mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Yang keempat, bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, pembengkakan pada tangan dan kaki. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasannya adalah kariotip pada soal menunjukkan adanya kelainan pada kromosom nomor 21 yang seharusnya menjadi sepasang 3 kromosom. Adanya penambahan jumlah kromosom tersebut disebut trisomi atau 2N plus 1. Trisomi ini mengakibatkan kelainan sindrom Down. Adapun ciri-ciri penderita sindrom Down sebagai berikut. Bentuk kepala yang relatif kecil dari normal dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Organ seksual yang abnormal atau tidak berkembang. Wajah menyerupai anak kecil dan dada berukuran kecil. Mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, pembengkakan pada tangan dan kaki, umumnya memiliki kelainan jantung dan IQ di bawah normal. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah E. Semua pilihan benar. Oke, cukup sekian pembahasan soal biologi bab genetika dan mutasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.